sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids di gereja Sitri Pemulihan Kupang. Ayo semuanya kita akan menari, memuji dan menyembah Tuhan. Semua sudah siap? Siap. Sekarang kakak akan memimpin kita menyanyikan yel-yel 3G Kids. Adik-adik sudah siap? Siap. Kita bangkit berdiri dan ikuti kakak. 1, 2, 3. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. Lebih 3G Kids grow, glow and go. 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 Yeay! 3G itu adalah grow, glow, and go. Dan kids itu untuk K, konsentrasi dalam beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Kita akan memulai ibadah kita dan Kak Nanda akan memimpin kita dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia Tuhan, kami masih bisa mengikuti ibadah online. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan sertai agar bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay! Kita masih terus memuji Tuhan. Saat iblis
aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi semuanya. Aku berani tampil beda. Terakhir. Aku berani tampil beda. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebab hanya oleh kemurahan Tuhan kita ada hingga hari ini. Mari semuanya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari semuanya kita menenangkan hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita dan bersama-sama menyembah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau Mari hebat adik-adik kita mengangkat tangan bagiku. kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari semua kita mengangkat tangan kita. Berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Semua mari kita
Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sebab hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada hingga hari ini. Mari semuanya kita mengangkat tangan kita. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Mari semua kita serukan bersama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi semuanya. Dan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Dan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari semua kita mengangkat tangan kita. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Handri. Shalom adik-adik, apa kabar? Aduh, Pak Andri senang sekali bisa bersama dengan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Semua tutup matanya, tuh masih ada yang buka mata, tutup matanya semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau dalam ibadah saat ini Tuhan, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami, memberi kami pengertian sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Aduh, kurang semangat. Salam. Salam. Wow, semangat itu sampai kursi pada jatuh semuanya. Terima kasih adik-adik. Kita bertemu kembali dalam ibadah online 3G Kids. Dan hari ini bersama dengan Pak Handri, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ada satu cerita firman Tuhan yang Pak Handri akan ceritakan, tetapi Pak Andri mau review, Pak Andri mau kita untuk mengingat kembali cerita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Angkat tangan, jangan angkat kaki ya. Ya betul, cerita minggu lalu bercerita tentang perjumpaan Tuhan dengan Maria Magdalena. Nah, satu poin yang paling penting bahwa minggu lalu bahwa Maria pagi-pagi sekali sudah pergi ke kubur Yesus, dan ternyata Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit dan berjumpa dengan Maria. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan dengar cerita bagaimana Tuhan berjumpa dengan murid-murid. Dan berapa kali? Ada 3 kali Tuhan berjumpa dengan murid-murid. Dan kali ini hanya 7 murid. Sudah siap semuanya? Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Jadi setelah Tuhan Yesus berjumpa 2 minggu berturut-turut dengan murid-muridnya, murid-muridnya memutuskan untuk pergi mencari ikan karena mereka adalah para nelayan. Sebagian besar mereka adalah nelayan. Mereka pergi ke danau Tiberias, ke pantai Tiberias, mereka mencari ikan. Waktu itu, hari itu ada 7 murid Tuhan. Ada Petrus, ada Nathanael, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Thomas, dan ada 2 teman mereka. Jadi ada berapa orang?
7 murid yang pergi mencari ikan. Dari malam mereka mencari, mencari di mana ikan ini. Sepanjang malam mereka tidak mendapat ikan. Ternyata ikan pun tinggal di rumah karena kasus virus ini. Sehingga ikan tidak ada pada saat itu. Jadi mereka mencari sampai pagi hari. Mereka semua capek, mereka semua lelah, mereka semua, hari ini kita tidak dapat apa-apa. Kita pulang saja, mungkin hari ini ikan tidak mau keluar rumah. Akhirnya murid-murid pun mulai membelokkan perahunya untuk kembali ke pantai. Udara pantai pagi itu terasa begitu dingin. Ada angin yang bertiup sepoi-sepoi dan tambah dingin mereka. Semakin dingin karena tidak ada hasil tangkapan dalam perahu mereka. Perahu semakin dekat ke pantai, semakin dekat. Dan tiba-tiba dari arah pantai mereka mendengar suara berteriak. Hei, adakah lauk pauk di perahu itu? Hei, adakah hasil tangkapan ikan di perahu itu? Hati mereka semakin sedih. Karena mereka ditanyakan tentang apakah mereka mendapatkan hasil pada waktu itu. Dengan lemah Petrus pun menjawab, tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada ikan satupun di sini. Kami tidak dapat apa-apa. Belum selesai Petrus menjawab. Suara itu kembali berteriak kepada mereka. Coba tebarkan di sebelah kanan. Ayo lakukan. Petrus berpikir, hari sudah pagi. Ikan-ikan tidak makan dari malam, tidak pergi keluar dari malam, apalagi pagi. Mana mungkin? Tapi Petrus dan teman-temannya belajar untuk mentaati apa yang diperintahkan orang itu. Mereka pun menebarkan jala mereka di sebelah kanan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Wow, ikan banyak di jala mereka. Ada banyak ikan di jala mereka. Oh, mereka bersuka cita. Yes. Sampai Thomas hampir jatuh karena menarik jala yang penuh dengan ikan. Dan mereka pun menarik, membawa ikan, dan kembali mereka pergi ke pantai. Sebelum mereka sampai ke pinggir pantai, Petrus melihat orang itu yang menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan. Itu Tuhan. Dan mereka semua, wow, Tuhan Yesus ada di pantai. Waktu mereka tiba di pinggir pantai, Tuhan Yesus sedang menyiapkan bagi mereka ikan bakar dan roti. Pagi-pagi begini ikan bakar. Oh, pagi-pagi begini sarapan roti. Oh, dan mereka pun makan bersama Tuhan. Ada yang ambil ikan, ada yang ambil roti. Mereka makan tanpa ada yang mengeluarkan suara. Sampai pada akhirnya mereka semua kenyang. Petrus saking kenyangnya sampai doak. Dan setelah mereka kenyang, Tuhan Yesus pun mengajak Petrus jalan-jalan. Oke, kalian berenam tunggu di sini. Hari ini saya mau jalan-jalan bersama Petrus. Petrus dan Tuhan Yesus pun berjalan-jalan di pantai itu.
waktu mereka ada di pantai itu, Yesus pun mulai melihat Petrus dan bertanya kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Simon melihat mata Yesus dan Simon pun menjawab, iya, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan Yesus pun kembali berjalan bersama Simon. Beberapa langkah ke depan, Tuhan Yesus berhenti lagi dan bertanya kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus pun menjawab, iya, tentu saja aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan Yesus pun mengajak Simon berjalan lagi beberapa meter. Dan sampai di tempat itu, kembali Tuhan Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua? Lebih daripada pantai ini, lebih daripada perahu ini, lebih daripada semua di tempat ini. Simon Petrus pun tertunduk dan tiba-tiba butiran-butiran air mata mengalir, menetes, membasahi pipi, turun sampai ke janggut, membasahi jubahnya. Dan tiba-tiba Simon Petrus menangis. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Nah adik-adik, kenapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali? Kenapa Tuhan bertanya kepada Simon sampai 3 kali? Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan kenapa Petrus menangis waktu pertanyaan jawaban yang ketiga itu diberikan? Ada yang tahu? Ada yang di paling belakang mengangkat tangan. Simpan jawaban itu. Kak Andri akan ceritakan jawabannya. Kenapa Tuhan bertanya sampai 3 kali? Kenapa jawaban yang ketiga Petrus menangis terseduh-seduh? Siapa yang masih ingat peristiwa Jumat Agung? Ada yang masih ingat? Waktu Tuhan Yesus dibawa, waktu Tuhan Yesus digiring untuk ke penyaliban, waktu Tuhan Yesus diadili, waktu Tuhan Yesus dimaki, dimarahin, waktu Tuhan Yesus dicaci, Petrus ada bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba seorang prajurit berkata kepada Petrus, "Hei, engkau murid Tuhan Yesus ya?" Petrus menjawab, "Tidak. Oh, aku tidak kenal dia." Bukan, aku tidak kenal dia. Dan kembali malam itu, waktu semua sedang berjalan, waktu Tuhan Yesus sedang diadili, ada seorang perempuan mengenali Petrus dan bertanya, "Hai, kamu murid Tuhan ya? Aku tahu, aku kenal kamu." Petrus menjawab, "Bukan. Sumpah aku tidak kenal dia. Sumpah aku tidak kenal dia." Dan kembali peristiwa itu terjadi. Waktu ketiga kali seorang bertanya, "Kamu salah satu pengikut Yesus?" "Demi Tuhan, saya bukan pengikut Yesus." Tiba-tiba apa yang terjadi? Ayam berkokok. Ada yang tahu suara ayam? Mbe, bukan. Itu suara kambing. Iya.
suara ayam berkokok. Petrus mengingat, sebelum hari ini ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kembali ke cerita kita hari ini. Kenapa Tuhan bertanya sampai 3 kali? Ternyata Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Bahkan sampai bersumpah-sumpah tidak kenal Tuhan. Adik-adik yang di rumah, awas, tidak boleh bersumpah-sumpah demi nama Tuhan untuk hal-hal apapun. Itu tidak boleh. Amin, adik-adik yang di rumah. Nah, Petrus bilang, tidak, saya tidak kenal Tuhan. Dan Tuhan kembali datang untuk memulihkan Petrus. 3 kali dia menyangkal Tuhan. 3 kali Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, adik-adik yang di rumah, poin pertama dalam cerita kita hari ini, waktu Tuhan datang berjumpa dengan kita, waktu Tuhan datang berjumpa dengan Petrus, hal pertama yang Tuhan mau selesaikan, tidak ada dosa di antara kita dan Tuhan. Sama-sama bilang apa? Jangan ada dosa di antara kita dengan Tuhan. Sekali lagi lebih kencang. Jangan ada dosa di antara kita dengan Tuhan. Apa? Sama-sama? Jangan ada dosa. Salah, bukan jangan ada sofa. Oh, itu yang paling belakang salah. Jangan ada sofa, bukan sofa. Jangan ada dosa, bukan busa. Jangan ada busa, bukan. Jangan ada dosa. Waktu Tuhan berjumpa dengan Petrus, Tuhan ingin menyelesaikan dosa-dosanya. Tuhan ingin mengampuni Petrus. Tuhan ingin memulihkan Petrus. Nah, adik-adik, Tuhan selalu menyiapkan hal-hal yang luar biasa. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada berkat. Terkadang yang menghalangi kita mencapai semua yang Tuhan sediakan adalah dosa. Oleh karena itu perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ingin menyelesaikan dosa-dosa kita. Mungkin hari ini adik sedang menyangkal, adik sedang menipu Tuhan, menipu orang tua, menipu sesama. Mari datang kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu mau berjumpa dengan adik-adik dan menyelesaikan dosa. Poin yang kedua, Tuhan bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Gembalakanlah domba-dombaku. Ada tugas yang diberikan kepada Petrus. Ada kewajiban, ada tanggung jawab yang diberikan kepada Petrus. Tetapi sebelum tugas itu dikerjakan, Tuhan mau Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Melakukan tugas yang Tuhan berikan dengan kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apapun tugas yang Tuhan berikan kepada kita melalui orang tua, guru di sekolah, teman-teman kita, waktu diberikan tugas kepada kita seberat apapun, kalau kita mengasihi, kalau hati kita penuh dengan kasih, seberat apapun tugas-tugas itu, kita mampu mengerjakannya. Amin untuk firman Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, untuk meresponi firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar siang ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biarlah firman-Mu terus menolong kami. Tuhan Yesus tolong ampuni kami akan dosa-dosa kami. Sehingga tidak ada yang menghalangi kami menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tidak ada dosa yang menghalangi kami meraih kesuksesan. Tidak ada dosa yang menghalangi kami meraih semua hal besar yang Tuhan sediakan. Dan saat ini juga Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, penuhi kami semua, penuhi anak-anak-Mu dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus. Sehingga kami mampu melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan di kehidupan kami dengan sebaik-baiknya.
Saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa pelajaran kita hari ini. Yang pertama Kak Angel. Yang pertama, jangan membiarkan ada dosa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus melakukan tugas dan kewajiban kita berdasarkan kasih kepada Tuhan. Baik adik-adik, untuk persembahan, adik-adik dapat mengumpulkan di rumah, dititipkan kepada orang tua dan akan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Untuk ayat hafalannya, adik-adik jangan lupa ya dihafalkan dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Baik adik-adik, jangan lupa juga aktivitas yang telah diberikan oleh guru-guru dikerjakan ya. Kita telah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Dan kakak mengundang Pak Handri datang untuk berdoa dan memberkati kita. Oke adik-adik, kita berdoa. Semua tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang diberkati ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk beribadah. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa kami. Tuhan Yesus melindungi bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Yesus ada perlindungan dari Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua orang yang sudah terinfeksi virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kami berdoa Bapa dari Gembala, Mama Gembala, seluruh staf pelayanan, semua jemaat Tuhan. Dari orang dewasa sampai anak-anak 3G Kids, kami berdoa, kami semua ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Terima kasih Tuhan, minggu di depan kami menjadi minggu yang luar biasa karena kami berjalan bersama Tuhan yang kami kasihi. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita telah sampai di akhir ibadah 3G Kids kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. bye. Bye.